Shalom Alaikum Besem Adonenu Yesua Hamashiach. Pernahkah kita berpikir, siapakah anak perjanjian itu? Mari kita buka kitab Kejadian pasal 12 ayat 1-9. Kejadian pasal 12 ayat 1-9. TB, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun, ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon Tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Jadi Tuhan di ayat tersebut berjanji kepada Abraham untuk memberikan keturunan kepada Abram. Namun di pasal ke-13 Abram ragu dan ia mengira Eliezer orang Damsyik itu yang akan mewarisi segala kepunyaan Abram. Bila mana kita membaca di Kejadian pasal 15 ayat 1-21 apa kata Tuhan di situ? Kejadian pasal 15 ayat 1-21. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan, yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu, bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri, yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya, 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka, akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam, dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Haete, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi dan orang Yebus itu.
Jadi Tuhan menjelaskan segala nubuatan tentang keturunannya yaitu bangsa Israel yang akan menjadi orang asing di tanah yang bukan milik mereka selama 400 tahun. Itulah di mana bangsa Israel di tanah perbudakan Mesir. Namun Abraham terjatuh karena ketidaktaatannya akan janji itu dan lebih menuruti keraguan istrinya yaitu Sarah, dengan mengambil Hagar budaknya Sarah untuk melahirkan keturunan. Kejadian pasal 16 ayat 1-13, TB, adapun Sarai, istri Abram itu, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Namun naasnya dari keraguan Sarah itu dia sendiri menyesal atas perintah yang telah ia berikan kepada Abram. Karena Hagar budaknya itu memandang Sarah rendah karena telah melahirkan Ismail. Kejadian pasal 16 ayat 4-16, TB, Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu," tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El-Rai." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang, Sumur Lahai-Rai, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun, ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Namun karena Sarah menyesal lalu memerintahkan Abram untuk mengusir Ismail dan Hagar. Tetapi sungguh baik Tuhan itu masih memberkati Hagar dan Ismail. Maka setelah itu Tuhan mengadakan tanda perjanjian sebelum Abraham menerima janji Tuhan dan karena ketidaktaatan karena melanggar janji itu Tuhan memerintahkan Abraham harus sunat berserta keturunannya. Kejadian pasal 17 ayat 1-27. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat.
haruslah dikerat kulit hatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit hatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak dan mungkinkah Sarah, yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan MU. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya, lalu ia mengerat kulit hatan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit hatannya. Dan Ismail, anaknya, berumur 13 tahun ketika dikerat kulit hatannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail, anaknya, disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya, maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Itulah segala tanda perjanjian itu yang diadakan Tuhan kepada Abraham. Makanya orang Israel harus menyunat anak mereka 8 hari setelah lahir. Maka Tuhan mengulangi perjanjian itu kepada Abraham. Bila kita baca dalam Kejadian pasal 18. Dengan demikian Tuhan menepati janjinya itu. Kejadian pasal 21 ayat 1-7, TB. Tuhan memperhatikan Sarah, seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun, ketika Ishak, anaknya, lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Demikianlah Tuhan menepati janjinya. Setelah itu Elohim menguji kepercayaan Abraham, dengan memerintahkan Abraham untuk disembelih anaknya yang tunggal sebagai korban bakaran di atas mezbah kepada Tuhan. Itulah pergumulan terberat Abraham. Karena bagaimana mungkin anaknya yang tunggal menjadi korban bakaran di atas mezbah? Lalu bagaimana kelanjutannya? Mari baca dan perhatikan Kejadian pasal 22 ayat 1-19. Kejadian pasal 22 ayat 1-19, TB. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya, Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya, ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu,
Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya, anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya, Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan, akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersheba, dan Abraham tinggal di Bersheba. Demikianlah, kita melihat betapa besarnya iman kepercayaan Abraham kepada Tuhan, itulah sebabnya Abraham disebut Bapa orang percaya. Dari peristiwa tadi menunjukkan tentang nubuat kelahiran Sang Mesias menjadi juru selamat yang dijanjikan dan yang disembelih sebagai domba Elohim yang tidak bercacat dan tidak bercela untuk menebus manusia. Pendamaian seluruh dosa manusia. Lukas pasal 2 ayat 10-11 TB. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Matius pasal 16 ayat 21, TB. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Matius pasal 17 ayat 22-23, TB. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Yohanes pasal 1 ayat 29, TB. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah anak domba Elohim, yang menghapus dosa dunia. Ibrani pasal 13 ayat 20, TB. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita. Wahyu pasal 5 ayat 6-9, TB. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darah MU engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Wahyu pasal 7 ayat 10 TB. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba.
Wahyu pasal 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wahyu pasal 14 ayat 4 TB. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Wahyu pasal 14 ayat 8-10 TB, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka, dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Wahyu pasal 15 ayat 3 TB. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan MU, ya Tuhan, Allah, yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan MU, ya Raja segala bangsa. Wahyu pasal 19 ayat 9 TB. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Wahyu pasal 21 ayat 22 TB. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Wahyu pasal 22 ayat 3 TB. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Itulah makna dari peristiwa kelahiran Ishak sampai peristiwa mau penyembelihan yang akhirnya digantikan dengan domba. Sebagai makna dari Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Demikianlah rangkai perkabaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Wahyu 22:7 TB, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini.